Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memberikan materi mengenai minyak kelapa sawit. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah ilmu bahan pangan materi minyak dan lemak. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama ada saya, Gulam Anabala dengan NIM 22030120120004. Kemudian ada Velasiana Nurjihan dengan NIM 22030120130052. Ada Anissa Fibrianti NIM 22030120140034. Kemudian ada Konita Herdi Salsabila NIM 22030120140046. Selamat menyaksikan. Tanaman kelapa sawit atau Elaeis guinensis Jack merupakan tanaman yang berasal dari Afrika Barat, terutama di sekitar Angola sampai Senegal. Saat ini, minyak sawit merupakan salah satu dari sekitar 17 jenis minyak makan yang diperdagangkan secara global, dengan standar mutu dan keamanan pangan diatur dan diakui oleh Codex Alimentarius Commission atau biasa disebut Codex saja. Badan ini adalah bentukan bersama antara FAO dan WHO untuk tujuan-tujuan mengembangkan standar mutu dan keamanan pangan sehingga bisa melindungi kesehatan konsumen dan sekaligus menjamin praktek perdagangan yang jujur. Karena itulah maka di pasar dunia minyak sawit bisa ditemukan sebagai ingredient atau bahan pada berbagai produk yang dipakai luas oleh konsumen global. Tanaman kelapa sawit mempunyai persyaratan optimum tumbuh pada daerah sekitar ekuator yang bersifat tropis dan basah, lembab dengan rentang kelembapan 85% dengan suhu berkisar 24-32 derajat Celcius sepanjang tahun. Sinar matahari melimpah, curah hujan tinggi 2000 mm, dan Indonesia sangat cocok dengan persyaratan tumbuh kelapa sawit ini. Hal inilah yang menyebabkan saat ini Indonesia menjadi penghasil utama minyak sawit dunia, yang memproduksi lebih dari 44% minyak sawit dunia. Minyak yang diproduksi dari buah kelapa sawit telah terbukti mempunyai karakteristik unik dan unggul dibandingkan dengan minyak dari tanaman lainnya. Untuk memperoleh manfaat optimal dari minyak sawit sebagai komoditas unggulan tersebut, konsumen perlu memahami apa saja sifat-sifat unik dan unggul dari minyak sawit ini. Nah, untuk lebih jelasnya, dengarkan pembahasan dari kami ya. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa karakter keunggulan dari minyak kelapa sawit. Yang pertama, tanaman kelapa sawit mempunyai produktivitas tinggi dalam menghasilkan minyak. Tanaman kelapa sawit sangat efisien untuk memanen energi sinar matahari dan mengkonversikannya menjadi minyak, serta biomasa hasil tanaman lain yang semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Lihat pada tabel berikut ya. Dari tabel berikut terlihat bahwa efisiensi tanaman kelapa sawit sebagai penghasil minyak ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan minyak nabati utama lainnya. Karakteristik unggul minyak kelapa sawit yang kedua, minyak sawit mempunyai sejarah lama sebagai minyak yang aman. Tanaman ini telah dikenal sebagai penghasil minyak sawit, minyak alami yang telah dikonsumsi manusia sejak lama. Catatan arkeologi yang ditemukan di Abydos, Mesir memberikan gambaran bahwa minyak sawit telah digunakan sejak sekitar 5.000 tahun yang lalu. Pemakaian di negeri asalnya sendiri diperkirakan bisa lebih lama dari itu. Sejarah penggunaan minyak sawit yang sedemikian panjang dan menyebar ke berbagai negara itu menunjukkan bahwa minyak sawit dikenal dan dipercaya masyarakat sebagai minyak yang aman. Karakteristik keunggulan minyak kelapa sawit yang ketiga, minyak kelapa sawit menghasilkan dua jenis minyak utama. Buah kelapa sawit merupakan buah yang kaya dengan minyak. Dalam tandan buah sawit yang dipanen terdiri dari kulit dan tandan 29%, biji atau inti sawit 11%, dan daging buah 60%. Hal ini merupakan karakteristik unik dan unggul dari buah kelapa sawit jika dibandingkan dengan jenis tanaman penghasil minyak lainnya. Karena kelapa sawit bisa menghasilkan dua jenis minyak dari buah yang sama. Proses pengepresan daging buah sawit akan menghasilkan minyak sawit kasar atau crude palm oil atau CPO, dan inti sawit akan menghasilkan minyak inti sawit kasar crude palm kernel oil atau PKO sebagaimana terlihat pada gambar.
Karakteristik keunggulan minyak kelapa sawit yang keempat, minyak sawit mempunyai potensi aplikasi yang sangat luas. Dengan rekam jejak keamanan penggunaan yang sudah teruji lama, minyak sawit banyak digunakan dalam berbagai aplikasi pada berbagai produk yang sangat luas dan beragam, baik produk pangan maupun produk non-pangan. Dalam bidang pangan, minyak sawit banyak digunakan sebagai minyak goreng, shortening, margarin, vanaspati, cocoa butter, dan berbagai ingredient pangan lainnya. Aplikasi dalam bidang non-pangan juga terus berkembang, terutama sebagai oleokimia, biodiesel, dan berbagai ingredient untuk berbagai industri non-pangan, misalnya untuk industri farmasi. Minyak kelapa sawit dan inti minyak kelapa sawit merupakan susunan dari fatty acid, esterified, serta gliserol yang masih banyak lemaknya. Di dalam keduanya penuh akan fatty acid, antara 50% dan 80% dari masing-masingnya. Minyak kelapa sawit mempunyai 16 nama karbon yang penuh asam lemak palmitic acid. Berdasarkan dalam minyak kelapa sawit, sebagian besar berisikan lauric acid. Minyak kelapa sawit sebagian besar tumbuh berasal alamiah untuk tocotrienol, bagian dari vitamin E. Minyak kelapa sawit di dalamnya banyak mengandung vitamin K dan magnesium. Napalm namanya berasal dari naphthalenic acid, palmitic acid, dan pyrotechnic, atau hanya dari cara pemakaian nafta dan minyak kelapa sawit. Berikut beberapa reaksi kimia dari asam lemak dalam minyak sawit. Yang pertama ada stearic acid, dengan nama kimia otadecanoic acid, nama lain stearic acid, dengan rumus kimia CH3CH216COOH. Yang kedua ada myristic acid, dengan nama kimia tetradecanoic acid, nama lain myristic acid, dan mempunyai rumus kimia C14H28O2. Yang berikutnya ada beberapa reaksi kimia dari asam lemak dalam minyak inti sawit. Yang pertama ada lauric acid, dengan nama kimia dodecanoic acid, nama lain lauric acid and dodecanoic acid, dengan rumus kimia C12H24O2. Yang kedua ada palmitic acid, dengan nama kimia hexadecanoic acid, nama lain palmitic acid, hexadecylic acid, cetylic acid, dengan rumus kimia C16H32O2. Selanjutnya ada komposisi asam lemak minyak sawit. Minyak sawit mempunyai komposisi asam lemak jenuh dan tidak jenuh dengan proporsi yang seimbang. Komposisi asam lemak minyak sawit terdiri dari sekitar 40% asam oleat atau asam lemak tidak jenuh tunggal, 10% asam linoleat atau asam lemak tidak jenuh ganda, 44% asam palmitat atau asam lemak jenuh, dan 4,5% asam stearat atau asam lemak jenuh. Jadi, secara umum, minyak sawit mempunyai komposisi asam lemak jenuh dan tidak jenuh dengan proporsi yang seimbang. Karena kondisi inilah, maka minyak sawit tidak menempati posisi yang spesial atau khusus, dan tidak bisa dikategorisasikan sebanyak minyak jenuh ataupun tidak jenuh. Secara fisik, minyak sawit bersifat semi-solid dan bisa difraksinasi untuk mendapatkan berbagai jenis minyak, baik minyak yang lebih jenuh maupun minyak yang lebih tidak jenuh, yang secara ideal bisa diaplikasikan untuk keperluan tertentu. Mungkin beberapa dari kita masih penasaran sebenarnya bagaimana sih proses produksi dari minyak kelapa sawit itu. Nah, di sini kita akan membahas dua jenis minyak kelapa sawit. Yang pertama adalah CPO atau curd palm oil. Nah, CPO ini diperoleh dari mesokarp buah kelapa sawit. Dan yang kedua adalah PKO atau palm kernel oil. PKO ini diperoleh dari inti atau kernel buah kelapa sawit. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, yuk kita simak PPT selanjutnya. Seperti yang kita lihat, jadi di sini kita bisa mengetahui skema singkat dari proses produksi CPO dan KPO. Tetapi untuk mengetahui lebih lanjutnya, yuk kita simak PPT selanjutnya. Jadi pada proses produksi CPO terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah penerimaan tandan buah segar atau TBS. Jadi TBS ini diambil dari perkebunan kelapa sawit. Kemudian, TBS yang sudah diangkut oleh truk ditempatkan di loading ram. Setelah di loading ram, TBS ini akan dimasukkan ke dalam lori-lori atau tempat meletakkan buah kelapa sawit untuk proses perebusan yang berkapasitas 3,75 ton dengan membuka pintu loading ram yang diatur dengan sistem hidrolik.
Nah, jadi tahap selanjutnya adalah tahap perebusan. Jadi pada proses perebusan ini, TBS itu dimasukkan ke dalam sterilizer bertipe horizontal tank dengan menggunakan uap pada tekanan 3 kg per cm kuadrat pada suhu 95-100 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian buah yang telah dimasak dimasukkan ke dalam thaser untuk proses pemisahan antara tandan kosong dan daging buah kelapa sawit. Selanjutnya, buah kelapa sawit yang terpisah dari tandan kosong dimasukkan ke digester dan diaduk sedemikian rupa sehingga sebagian besar daging buah sudah terlepas dari biji. Tahap selanjutnya adalah tahap perontokan. Jadi pada proses perontokan ini, tujuannya adalah untuk memisahkan buah yang sudah direbus dari tandannya. Perontokan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penggoyangan dengan cepat atau dengan pemukulan. Selanjutnya adalah tahap pengadukan dan pelumatan buah. Jadi, pada proses pengadukan dan pelumatan buah ini akan menghasilkan bubur buah yang mengandung minyak. Nah, minyak bebas dibiarkan keluar secara kontinu melalui lubang dasar digester. Massa yang keluar dari digester diperas dalam screw press pada tekanan 30-50 bar dengan kondisi screw press bersuhu 90-95 derajat Celcius. Tahap selanjutnya adalah penyaringan dan klasifikasi. Jadi, pada proses penyaringan, kita akan memakai vibrating screen yang bertujuan untuk memisahkan non-oil solid atau NOS yang berukuran besar seperti serabut, pasir, tanah, dan kotoran-kotoran lain yang terbawa dengan minyak. Kemudian, minyak yang keluar dari vibrating screen menuju ke crude oil tank atau CST untuk ditampung sementara sebelum dipompakan ke stasiun pemurnian dengan dipompakan ke cylinder setting tank untuk mengendapkan lumpur dan pasir. Kemudian, minyak dari CST dipompa menuju ke pure oil tank untuk ditampung sementara waktu sebelum nantinya minyak ini akan dialirkan ke oil purifier. Kemudian, minyak yang keluar dari oil purifier masih mengandung air. Maka dari itu, untuk mengurangi kadar air tersebut, minyak itu dipompakan ke vacuum dryer dengan tipe spray dry. Nah, habis itu, sludge yang masih mengandung minyak pada bagian CST dialirkan ke sludge oil tank untuk mengendapkan lumpur dan dipanaskan dengan suhu 80-90 derajat Celcius. Minyak setelah melalui alat pengering atau vacuum dryer dengan mutu standar melalui pompa oil transfer pump, kemudian dipompakan ke storage tank dengan suhu sampai 45-60 derajat Celcius. Nah, minyak yang dihasilkan dari daging buah ini berupa minyak kasar atau disebut juga dengan crude palm oil atau CPO. Selanjutnya adalah proses produksi dari KPO. Jadi, ampas Kempa dari screw press yang terdiri dari serat dan biji yang masih menggempal masuk ke screw conveyor. Serat atau ampas akan dipisahkan dari debu dan kotoran lain maupun mengurangi kadar air dengan menggunakan siklon. Kemudian, ampas yang diperoleh akan diproses kembali di dalam metode fraksinasi CO2 yang superkritis atau supercritical fluid extraction atau SCFE untuk mengambil atau mengekstrak sisa minyak yang masih terkandung dalam ampas. Kemudian, CPO yang telah dipisahkan dari ampasnya dilakukan proses pemurnian lebih lanjut melalui CPO purification. Selanjutnya, CO2 digunakan kembali dengan menghilangkan kandungan air melalui proses absorpsi. Proses selanjutnya menuju ke nut silo, yaitu fungsi dari alat ini adalah untuk mentempat pemeraman biji. Kemudian dari nut silo masuk ke nut cracker, yakni dengan tipe hammer mill untuk memecah inti kernel sehingga inti terpisah dari cangkangnya. Biji yang masuk melalui bagian atas rotor akan mengalami gaya sentrifugal sehingga biji keluar dari rotor dan terbanting kuat yang menyebabkan intinya akan pecah. Selanjutnya, masuk ke dalam hidrosiklon, berfungsi sebagai alat pemisah inti dengan cangkang dengan menggunakan media air. Inti yang telah melalui proses pengeringan selanjutnya di-press dalam screw press dengan tipe press roller mill. Selanjutnya, bahan akan masuk melalui bagian tengah yang menyebabkan dua buah roller akan bergerak berlawanan arah sehingga menjepit bahan dan bahan akan hancur. Setelah didapatkan minyak PKO, kemudian dimurnikan dalam proses purifikasi. Produk PKO setelah melalui alat
palm kernel oil purifier dengan mutu standar melalui pompa oil transfer pump, kemudian dipompakan ke storage tank. Indonesia memiliki sumber daya dan potensi senyawa aktif yang sangat besar dan berlimpah. Salah satunya adalah adanya hasil samping industri pengolahan minyak goreng. Hasil samping ini berupa distilat asam lemak minyak sawit atau disingkat DALMS. DALMS ini memiliki komponen kandungan senyawa aktif berupa asam lemak dan gliserida sebanyak 96,1% serta komponen minor bioaktif sebagai tokoferol dan tokotrienol 0,48%, fitosterol 0,37%, squalene 0,76%, sterol 0,4%, dan hidrokarbon lain 0,71%. Manfaat senyawa yang terkandung di minyak kelapa sawit. Yang pertama, fitosterol secara alamiah membantu menurunkan kolesterol. Yang kedua, tokoferol juga dimanfaatkan sebagai tambahan zat pada pakan. Yang ketiga, adapun senyawa tokotrienol sedang menjadi fokus perhatian riset terkait potensi pemanfaatannya dalam mengobati penyakit kanker, jantung, dan gangguan pernafasan. Yang keempat, sterols merupakan komponen fungsional yang diklaim mampu menghambat penyerapan kolesterol. Yang terakhir, squalene selain dimanfaatkan sebagai suplemen makanan, juga banyak digunakan dalam produk kosmetik sebagai anti-aging karena mampu melindungi kulit dari radiasi UV dan merevitalisasi sel. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salahnya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.